Puji nama Tuhan, Shalom. Shalom saudara kasih dalam Tuhan, haleluya semuanya. Apa kabar semuanya? Luar biasa, selamat datang dan hari ini sama-sama kita siapkan hati kita untuk memasuki ibadah pada pagi hari ini. Dan sebelum kita masuki ibadah, sama-sama kita satu dalam doa. Bapa kami, Bapa yang kami kasihi, Bapa terima kasih Bapa atas segala berkat dan anugerah-Mu di dalam kehidupan kita semua Bapa. Hari ini kami datang Tuhan dengan hati ucapan syukur Tuhan. Karena kami bangga Tuhan memiliki Allah seperti Engkau Tuhan. Saatnya kita untuk masuk ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Saatnya kita untuk memuji dan menyembah nama Engkau Tuhan. Yang siap masuk ke dalam hadirat Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak. Saatnya kita untuk menyembah Tuhan. Saatnya kita untuk angkat syukur kita di hadapan. Hanya Kau tempatku berlindung. Hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Hanya Kau tempatku berlindung. Hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Hanya Kau tempatku berlindung. Hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Hanya Kau tempatku berlindung. Hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di
kesesakan, di dalam kemenangan. Ku tahu Engkau selalu bersamaku. Mari sama-sama kita bangkit berdiri saudara. Mari sama-sama dengan iman percaya kita menaikkan pujian ini. Sebab kasih Tuhan tak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kita. Sebab Dia selalu bersama kita. Haleluya Tuhan. Mari sama-sama katakan, hanya Kau. Hanya Kau tempatku berlindung. Hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku sedalamnya. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Haleluya Tuhan, Kau ku sembah. Terima kasih Bapa. Mari sama-sama kita angkat suara kita. Mari sama-sama kita sembah Dia. Sebab karena kasih-Nya kita bisa sampai hari ini. Sebab karena kemuliaan-Nya, sebab karena kemurahan-Nya. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Haleluya. Kau ku sembah Tuhan, kami muliakan Engkau. Haleluya Tuhan, haleluya Bapa, Kau ku sembah. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya Bapa. Hosana. Haleluya. Hosana in the
highest. Let our King believe. Tidak. Oh, Hosena. Mari sama-sama angkat suara kita, katakan Hosena. Hosena in the highest. Let our King believe. Tidak. Hosena, Hosena, Hosena in the highest. Let our King believe. Tidak. Hosena, Hosena, Hosena in the highest. Let our King believe. Tidak. Let our King believe. Tidak. Let our King believe. Tidak. Oh, mari sama-sama kita beri kemuliaan hanya bagi Dia Tuhan kita. Haleluya. Haleluya Tuhan. Segala puji syukur kemuliaan hormat hanya bagi-Mu Bapa. Terima kasih Bapa sebesar-besarnya atas segala anugerah dan penyertaan-Mu yang sangat begitu sempurna di dalam kehidupan kita semua. Hari ini kami datang Tuhan untuk menyembah dan memuji nama Engkau Tuhan. Sebab kita semua ingin menyenangkan hati Engkau Tuhan. Yang siap memuji Tuhan dengan penuh sukacita, mari sama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Saudara kasih dalam Tuhan. Haleluya. Masih ada sukacita, amin. Salam kanan kiri saudara, berikan senyuman dengan penuh sukacita. Tanyakan hai apa kabar. Mari sama-sama kita memuji Tuhan. Hey, na 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 na. Katakan haleluya. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja di atas gunung dan mari sama-sama angkat tangan kita, katakan tanganku ku angkat padamu mensyukuri. Mari sama-sama kita melompat. Kakiku melompat bagi-Mu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Katakan haleluya. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja di atas gunung dan di dalam sama. Tanganku ku angkat padamu mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagi-Mu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik.
bahwasannya untuk selamanya. Kasih setia, katakan bersyukurlah kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasannya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Na 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 na. Sekali lagi beri tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya, puji Tuhan. Masih ingin menyenangkan hati Tuhan, amin saudara. Mari sama-sama kita bersemangat memuji Tuhan, sebab Tuhan Yesus baik bagi kita semua. Hey. Tiada berkesudahan, katakan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir. Mari sama-sama angkat jempol kita, katakan Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Hey, tiada berkesudahan saya. Mari sama-sama kita lebih lagi puji Tuhan. Tiada berkesudahan, tiada berkesudahan kasih setia, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, hey, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuh sekali katakan Tuhan Yesus baik, Sam. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, katakan dari selama-lamanya, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Tuhan kita luar biasa, amin saudara. Semua diberkati, amin. Silakan duduk semuanya. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus kita baik, amin saudara. Teramat baik bagi kita semua. Dan sebelum kita memasuki kebenaran firman Tuhan, kita akan mendengarkan satu kesaksian yang sangat luar biasa dari tim Miss More. Saya udah untuk maju ke depan. Haleluya. Sangat luar biasa, saudara.
Puji nama Tuhan, kesaksian sangat luar biasa. Amin saudara. Haleluya, puji Tuhan. Dan kini saat kita untuk siapkan hati kita untuk memasuki kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak. Haleluya Tuhan. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Mari sama-sama kita menaikkan pujian sekali lagi. Dengan iman penuh percaya katakan firman-Mu. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Mari sama-sama kita bangkit berdiri saudara, katakan dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Mari sama-sama kita katakan sekali lagi, dengan sayap-Mu Tuhan. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Jika Engkau
Hanya Engkau yang kusembah Tuhan Yesus. Kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan. Kalau kami ada di tempat ini bukan satu kebetulan, tapi kasih-Mu yang besar bagi kami. Kau antar kami ke tempat ini untuk beribadah. Kami boleh meninggikan nama-Mu, memuji nama-Mu Tuhan Yesus sebagai rasa ucapan syukur kami. Karena Engkau telah memberkati kami, menolong kami sepanjang minggu yang lalu. Inilah sebagai tanda ucapan syukur kami Tuhan. Mulai pujian kami. Kami bersyukur juga Tuhan Yesus untuk pagi hari ini Tuhan. Kami bersiap untuk mendengar firman-Mu Tuhan. Yang untuk mengajar kami, mendidik kami. Yang memberi kami kekuatan, yang memberi kami pengertian. Untuk kami hidup dengan bijaksana, hidup mengerti tentang rencana-Mu dalam kehidupan kami ini. Dan kami boleh melangkah Tuhan Yesus sesuai dengan firman-Mu Tuhan Yesus. Firman-Mu itu adalah pelita bagi kami, dan kami tidak bisa berjalan tanpa firman-Mu Tuhan Yesus. Karena dunia yang gelap ini Tuhan Yesus, kami butuh firman-Mu, pelita-Mu itu Tuhan Yesus. Supaya kami melangkah demi langkah kami boleh sesuai dengan kehendak-Mu saja. Dan kami percaya Tuhan Yesus, kalau kami melangkah dalam firman-Mu, kami akan jadi orang pemenang itu. Menjadi orang-orang yang dahsyat, menjadi orang luar biasa itu Bapa. Tuhan berkati kami semua, urapi kami semua. Serahkan diri hamba dalam tangan-Mu, biar Kau pimpin bibir lidah hamba-Mu ini untuk menyampaikan pesan-Mu saja Tuhan Yesus. Bukan dari kekuatan hamba-Mu, tapi dari hanya hikmat, iman, manfaat daripada-Mu Tuhan untuk memberkati kami semua. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami ucap syukur dan berdoa. Semua yang percaya sama katakan amin, amin, haleluya, haleluya, haleluya. Shalom. Luar biasa. Saya tempat ini, mungkin Bapak Ibu baru ngelihat saya kali ya, baru pertama ngelihat saya. Sebetulnya saya udah tempat ini udah beberapa kali, cuman sekitar 20 tahun yang lalu. Waktu itu Bu Tris jadi bendahara di Perwil. Jadi kita ada kita di bawah BPD, Badan Pekerja Daerah GBJ Betel Indonesia. Saya sebagai sekretaris di wilayah, Bu Tris sebagai bendahara. Kami berapa kali, 2-3 kali rapat di sini juga pernah di sini ya. Jadi nggak asing sebetulnya. Cuman mungkin pertama kali lagi berdiri di tempat ini saya perlu mengenalkan diri. Nama saya Pendeta Halim. Saya juga mengembalakan di Gading. Saya juga mengembalakan gereja di Gading Bukit Indah ya. Mati ya. Tes. Ya oke. Haleluya. Di sana sudah 20 tahun ya, sebetulnya 20 dari tahun 2020 tahun di sana. Dan saya percaya kita Sunter sama Kelapa Gading tetanggaan, tahu juga ke sana kegiatan di sana. Kelapa Gading banyak gereja Betel Indonesia, ada 40-an kalau nggak salah sana. Paling banyak gereja. Kalau di total ada sekitar 160 gereja dari aliran dominasi yang ada. Oke, ini istri saya, dan saya punya 3 anak perempuan semuanya. Saya rasa itu saja ya perkenalannya ya, nggak usah panjang-panjang. Nggak perlu terkenal saya, yang perlu terkenal Tuhan Yesus gitu. Iya. Oke, saya terima kasih Ibu Tris yang mempercayakan saya untuk di tempat ini, satu kesempatan yang luar biasa saya dipercayakan oleh anugerah Tuhan ya, boleh saya di tempat ini. Oke, kita langsung aja. Tadi saya belum menyapa. Apa kabar Bapak Ibu Saudara sekalian? Saya maju aja ke depan ya. Kayaknya jauh gitu, kayaknya saya mau deket-deket biar hangat. Kenapa Bapak Ibu bilang luar biasa? Karena Tuhan Yesus luar biasa. Oke. Ada lagi? Apa kabar? Luar biasa. Boleh di slide-nya, boleh tadi itu ya. Kenapa lah? Belum muncul. Oke. Kenapa Bapak? Apa refleks saja? Apa kabar? Luar biasa. Nggak tahu luar biasa apa. Pokoknya semua yang bilang luar biasa aja gitu. Ya, diklik ini. Ya. Kanan lagi, kursornya kanan terus kanan. Ya, kanan. Ya, oke. Oh, ya. Kenapa luar biasa? Jangan liatin situ mah nggak ada apa-apanya. Lihat sini. Ayo Bapak Ibu, kenapa Bapak Ibu bilang luar biasa? Tadi bilang Tuhan Yesus luar biasa. Oke, Tuhan Yesus luar biasa. Apa lagi?
Kenapa Bu? Pernyataan Tuhan selalu luar biasa. Oke. Pak Lukas. Tuhan Yesus baik. Oke. Kenapa? Refleks. Luar biasa. Apa kabar? Luar biasa. Ya, mau tahu nggak? Kenapa? Boleh klik. Bapak Ibu mesti tahu. Ya. Bapak itu di 1 Yohanes 4 ayat 4 dikatakan. Ya. Roh yang ada di dalam kita adalah roh yang lebih besar dari dunia ini. Jadi bukan kita tahu Tuhan Yesus luar biasa, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus hebat, Tuhan Yesus maha kuasa, tahu. Tetapi kita harus tahu juga bahwa kita adalah luar biasa. Karena roh yang ada di dalam kita, orang yang terima Yesus sebagai juru selamat, orang yang menerima Yesus sebagai juru selamat, menerima Yesus, mengaku Yesus sebagai juru selamat, Tuhan kasih rohnya yang dahsyat itu ada di dalam kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang luar biasa. Kita tahu, semua orang tahu Yesus luar biasa. Semua orang tahu Yesus hebat. Semua orang tahu Yesus maha kuasa, sakti lah begitu ya. Tapi Bapak Ibu juga harus tahu kenapa kita. Maka saya adalah luar biasa. Jadi Bapak Ibu tahu, apa kabarnya luar biasa? Karena saya orang yang luar biasa. Saya orang yang dahsyat. Saya orang yang hebat. Karena roh Allah ada dalam kehidupan saya. Ya. Kalau Tuhan bisa menyembuhkan orang sakit, kita bisa nggak? Cuma Pak Lukas doang bilang. Bisa. Jangan ragu-ragu, kan ada roh yang luar. Urusan sembuh nggak sembuh itu bukan urusan kita. Ya, kita doain aja. Dalam nama Tuhan Yesus, terima kesembuhan. Bisa kita lakukan. Bisa sembuh. Bisa iman percaya kita. Kalau Tuhan Yesus bisa membangkitkan orang mati, bisa nggak kita? Bisa. Karena roh yang sama itu, roh yang ada Tuhan Yesus, roh yang membangkitkan Yesus itu ada di dalam kita. Nggak beda-beda. Ya. Roh yang sama, roh kudus itu, roh dari Allah itu, roh Allah itu ya, ada di dalam kita, roh yang sama. Bukan roh yang, saya seorang pendeta, rohnya dapat tinggian tinggi, dapat roh yang lebih tinggi lagi. Karena saya orang yang awam, saya rohnya kecil aja. Enggak. Sama. Bapak, Ibu, dan saya punya roh yang sama. Roh yang sama. Ya. Jadi jangan khawatir. Nah, sekarang pertanyaan, kenapa ya banyak orang percaya, orang Kristen punya roh yang sama? Kalah. Kalah selalu ada kalah. Kemarin, ya kalau kita dengar cerita banyak lah ya. Orang Kristen, aduh Pak, saya udah gak tahan dalam berumah tangga lagi. Saya sudah beli 35 tahun, 36 tahun menikah. Saya mau cerai aja. Gak tahan lagi. Kenapa kalah? Ada orang yang, aduh Pak, saya gak tahan. Saya mau bunuh diri. Ada bahkan yang bunuh diri. Seorang anak muda, mungkin Bapak Ibu tahu. Anak muda dia bunuh diri karena namanya Kristen. Dia loncat di mall ke bawah lantai berapa tuh, mati. Karena diputus pacarnya. Aduh. Kemarin, minggu lalu, seorang anak perempuan bunuh bapaknya, umur 20 tahun. Karena gak boleh pacaran sama calonnya dia. Dia bunuh bapaknya. Gila. Seorang bapak, pokoknya kita banyak lah. Bapak Ibu bisa dengar itu, satu keluarga bunuh diri, ada yang macam-macam korupsi. Saya pernah satu hari, kebetulan rumah di tetangga saya itu kemasukan maling, ketangkap malingnya. Hari Minggu siang, saya juga keluar juga ngelihat, terus kemudian tiba-tiba saya disuruh jadi saksi, gitu. Jadi suruh saksi, oke, just udah jadi saksi tangkap, tapi mungkin hari Rabu apa Kamis gitulah, saya lupa, datang pagi-pagi saya ke kantor polisi, ke polsek, itu juga. Terus kemudian saya biasa kan ada ketiknya, terus menghadap orang polisi itu kan. Di belakang polisi itu ada papan tulis, gitu.
whiteboard. Ada namanya, nama Alkitab semuanya, ada 6 orang. 2 bukanlah, 6 semuanya nama Alkitab. Ya bilangnya Matius, Markus, Yohanes, Matius, Lukas, Yohanes gitu ya. Gitu. Wah, saya udah bangga aja nih ya. Gitu ya. Sambil ditanya-tanya jam berapa, kenapa gitu segala. Pak, ini ada petugas di belakang ini, namanya nama petugas di sini Pak yang absen. Bukan katanya. Itu masalah banyak kasus, ada kasus penipuan, pencurian. Hah, saya kaget kok namanya Kristen semua. Dalam Alkitab ada 2 kan. Ini. Itu nama atau orang yang di penjara, ditahan lagi. Aduh, saya bilang kok nama Kristen semua di situ, nama Alkitab semua lagi. Segala itu. Iya, ada penipuan, ada apa? Bukan pencurian, judi. Jadi judi, ada penipuan, ada judi. Aduh, ada orang Kristen yang jatuh, ada orang Kristen yang kalah, ada orang percaya yang tidak bisa menjadi pemenang. Melewati dalam hidupan ini, dalam kesulitan. Boleh klik. Banyak orang Kristen yang banyak jatuh dan kekalahan. Padahal di dalam diri kita harusnya tahu kita adalah orang-orang yang kuat, yang hebat, yang dahsyat. Klik lagi boleh. Kita jadi orang-orang harus orang yang menjadi orang-orang yang bisa bertahan menghadapi masalah persoalan yang ada. Kita harusnya bisa bertahan kuat menghadapi cobaan yang ada. Tetapi banyak orang Kristen yang kalah dan jatuh. Hari ini saya mau mengajak Bapak Ibu menjadi pemenang. Boleh klik ya. Kita boleh menjadi pemenang. Orang Kristen yang menjadi pemenang, bukan orang Kristen yang kalah mulu, yang nggak bisa bertahan, yang nggak bisa yang mundur. Ada yang mau bercerai, ada yang mau bunuh diri, ada yang bahkan sudah bunuh diri, ada bahkan menipu dan lain-lain semuanya. Pagi hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mau ajak Bapak Ibu menjadi pemenang itu. Menjadi orang-orang percaya yang dahsyat, yang saya luar biasa, yang saya hebat, yang saya hebat dipakai ini nggak boleh lagi. Aku hebat nggak boleh. Ada brand orang lain itu. Saya dahsyat, saya luar biasa. Ya, kita mau belajar satu. Klik. Untuk kita menjadi pemenang, ya Bapak Ibu Saudara kan, boleh diklik. Untuk kita jadi pemenang, kita harus apa? Bertanding. Kita harus bertanding. Mau nggak mau, suka nggak suka, Bapak Ibu mau menjadi pemenang harus masuk dalam satu arena pertandingan. Nanti akan siapa yang keluar jadi juara itulah pemenang. Paulus katakan di 1 Korintus ini semuanya ya, aku baca ya, 1:19. Kita masuk dalam sebuah pertandingan dan ada hanya satu pemenangnya. Ya, dan itulah disebut pemenang. Mau nggak mau, suka nggak mau suka, kalau Bapak Ibu mau jadi pemenang harus masuk dalam sebuah pertandingan. Kita tahu bahwa kalau kita mau kita maju sendiri nggak ada lawan, nggak ada musuh, kita belum nggak bisa disebut pemenang. Ya. Siapa musuh kita nggak bisa berteriak, oleh saya pemenang. Ya lu nggak bertanding, nggak bisa mengakui gitu kan. Tetapi kita kalau mau masuk dalam sebuah menjadi seorang pemenang, kita harus masuk dalam sebuah pertandingan, dalam sebuah peperangan, dalam sebuah game, satu buah pertandingan untuk menjadi pemenang itu. Dan untuk pertandingan itu kita tahu siapa musuh kita? Setan, bukan mertua kita, bukan besan kita, bukan mantu kita musuh kita, bukan suami kita. Musuh kita adalah setan. Musuh kita adalah iblis. Musuh kita bukan orang yang berteriak-teriak bakar gereja. Musuh kita bukan orang-orang yang bilang menutup gereja. Musuh kita bukan di sini ibu gembala kita. Musuh kita bukan pengerja kita, sesama pelayan. Tapi kita harus tahu musuh kita adalah iblis. Harus tahu dulu gitu aja. Jadi waktu kita bertanding, kita melawan iblis dan masuk dalam pertandingan itu untuk jadi pemenang. Saya akan bagikan beberapa hal. Boleh klik satu kali lagi. Untuk menjadi pemenang, pertama, kita sering baca ayat ini. Efesus 6 ayat 12.
Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Jadi dikatakan sini musuh kita bukan berupa bentuk darah dan daging. Musuh kita bukan manusia, darah kita. Sesama teman kita, musuh kita atau mertua kita, besan kita, mantu kita, gembala kita, teman pelayanan kita, orang tua kita, anak kita. Kemarin ada orang anak yang, ya banyak lah kita mungkin, baru kemarin kejadian seorang anak nuntut mamanya masuk penjara karena harta. Jadi interview di podcast segala gitu. Oh ya soalnya begini-gini, mama saya begini-gini. Gitu. Dia punya perusahaan yang besar, papanya meninggal, anaknya ini juga udah punya perusahaan juga. Gitu. Ada 3 anak semuanya, tapi anak nomor 2 dia nuntut mamanya di pengadilan untuk masuk dalam penjara untuk merebut hartanya. Musuh kita bukan itu. Musuh kita bukan orang tua kita. Musuh kita adalah iblis, setan. Yang bentuk dalam berupa, setan kita berupa roh. Bapak Ibu harus tahu loh, musuh kita bukan darah dan daging, tapi musuh kita bentuk berlawan roh jahat. Musuh kita berupa roh. Berarti kalau kita mau menjadi menang, kalau kita harus mau melawan di iblis atau setan itu yang berupa roh itu, Bapak Ibu harus membangun manusia rohmu. Ya. Kalau engkau ingin jadi pemenang, engkau ingin jadi juara, kau harus membangun manusia rohmu. Nggak bisa engkau melakukan, oh saya sudah melayani Tuhan 30 tahun, nggak menjamin bahwa engkau kuat. Oh saya lahir dari anak pendeta, saya dari kecil sudah lahir dari pendeta, tidak menjamin kau akan menjadi kuat. Oh kalau saya sudah pelayan, saya menjadi pemuji yang hebat, pemain musik yang dahsyat, menjadi berkat banyak orang, tidak menjamin kau akan bisa menang kalau kau tidak membangun manusia rohmu. Kau harus membangun manusia rohmu untuk melawan iblis. Bangun manusia rohmu, dengarkan firman Tuhan, isi rohmu dengan firman Tuhan, firman Allah. Bangun setiap pagi dengan berdoa, bersekutu, dan isi dengan firman Tuhan. Dengarkan firman Tuhan setiap minggunya dengan baik, tangkap, dan itu menjadi rema dalam kehidupan kita, menjadi renungan kita setiap minggu. Baca, dengarkan hamba-hamba Tuhan yang berbicara. Bapak Ibu kan semua punya handphone saya rasa. Bisa setiap hari, kalau waktu kau lagi di bis, dengerin buka YouTube, atau buka rekaman pembicara-pembicara yang ada, dengarkan firman Tuhan. Isi rohmu dengan firman Tuhan. Karena kita tahu iblis juga dari sorga. Ya. Dari sorga. Waktu Tuhan habis puasa, Tuhan dicobai di padang gurun itu. Iblis memakai apa? Mencobai Tuhan. Firman Tuhan. Kalau kita nggak ngerti firman Tuhan, kalau kita nggak ngerti firman Tuhan, engkau dilibas sama iblis. Engkau akan kalah. Tuhan aja dicobai pakai firman Tuhan. Kalau kita nggak ngerti firman Tuhan, kau nggak membangun manusia rohmu, kau nggak ngerti firman Tuhan yang dalam, kau tidak berakar dalam firman Tuhan, kau tidak bertumbuh dalam firman Tuhan, engkau mudah menjadi bulan-bulanan iblis. Engkau disebut kalah. Makanya nggak heran ada orang yang bunuh diri. Nggak heran orang percaya dia kalah, dia gagal dalam pernikahan. Nggak heran orang percaya dia mundur dari pelayanan karena rohnya nggak kuat. Dia kalah. Maka banyak orang Kristen yang mundur, yang takut, yang terbawa arus dalam dunia ini, ngikut dalam arus dunia ini karena rohnya nggak kuat. Dia nggak kuat, dia tidak membangun rohnya. Kalau Bapak Ibu menjadi pemenang, bangun manusia rohmu. Nggak ngerti, tanya Bu Tris. Bu, ini artinya firman Tuhan ini apa sih? Saya pengen tahu belajar. Atau nggak ngerti, tanya Pak Lukas. Pak, ini apa sih Pak Lukas? Ya. Tanya. Aktif gitu ya. Isi dengan firman Tuhan. Dengerin firman Tuhan pagi-pagi. Aduh, ini hari episode terakhir drakor. Saya nggak boleh ketinggalan. Jangan gitu. Ya.
Cari Tuhan, jangan drakor hafal apa dari sesi ke sesinya gitu. Waduh hari ini, ini begini-begini, itu begini-begini. Tapi firman Tuhan nggak ngerti. Ya. Cari firman Tuhan, dengerin firman Tuhan, tangkap firman Tuhan, jadikan rema dalam firman. Karena firman Tuhan itu menjadi pelita. Ya, pelita. Jadi setiap hari, setiap hidup kita, langkah demi langkah itu pelita. Pelita itu bukan lampu sorot. Pelita itu bukan senter yang bisa ngeliat jauh. Cuman ada sekitar. Jadi kita setiap hari butuh firman Tuhan. Hari ini setapak, hari ini setapak, hari ini setapak ini, hari ini berjalan ini. Kita butuh dari setapak demi setapak langkah kita itu butuh firman Tuhan. Karena firman itu pelita. Bukan lampu senter, lampu sorot. Gitu. Firman Tuhan. Jadi kita butuh dari waktu ke waktu, dari detik demi detik, dari waktu ke waktu kita butuh firman Tuhan untuk melangkah. Karena di sekeliling kita ada iblis yang mengaum-ngaum, yang siap menerkam. Nah, siap menerkam kalau kita lemah, dia ada celah sedikit aja. Nggak perlu celah besar-besar, celah sedikit ya, hasut deh hantam kita. Bapak Ibu harus membangun manusia rohani. Harus aktif, harus terus isi. Kau tidak akan jadi pemenang. Engkau boleh sebut engkau sebagai seorang hamba Tuhan yang dahsyat. Kau boleh sebut sebagai pelayan Tuhan yang hebat. Tapi kalau tidak membangun manusia rohmu, ya, kau akan jatuh. Mudah sekali jatuh. Dunia makin lama makin seram, mengerikan. Karena kita tahu akhir zaman sudah dekat. Sudah waktunya mungkin sudah saat ini ya. Iblis sudah bukannya diem-dieman lagi, malah dia makin bekerja giat. Kita makin santai. Datang ke gereja, ya boleh dah datang ke gereja. Nggak datang, Bu Tris, izinnya saya mau arisan dulu, minggu depan lagi datang. Gitu. Cari Tuhan dulu setiap minggunya. Setiap harinya, bukan ya, minggu datang ke ibadah, hari biasa hari biasa, hari kerja atau misalkan hari Senin sampai Sabtu, kita cari setiap pagi, cari wajah Tuhan, atau sore kita berdoa. Yang penting kita harus membangun manusia roh kita. Ya. Yang pertama tadi. Klik yang kedua. Kalau Bapak Ibu mau menang, kita baca Yakobus 4 ayat 7. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis. Ia akan lari daripadamu. Karena itu tunduklah kepada Allah. Tunduklah kepada firman-Nya. Allah, kita bicara firman, firman itu juga Allah ya. Jadi tunduklah kepada firman-Nya. Maka iblis akan lari daripadamu. Engkau jadi pemenang. Karena itu tunduklah kepada firman-Nya. Karena firman-Nya itu, kalau kita melakukan firman Tuhan, iblis akan lari daripadamu. Kalau hari ini Bapak Ibu mendengar untuk mengampuni, lakukanlah engkau mengampuni orang-orang yang menjadi yang menyakiti hatimu. Kalau hari ini kau mendengar firman Tuhan untuk memberi, lakukanlah untuk memberi. Ya. Ibu-ibu yang sudah menikah, boleh angkat tangan? Ya. Banyak juga ya. Kalau hari ini firman Tuhan katakan, tanduklah suamimu. Tunduklah pada suamimu. Ya. Kok gak diralat sih? Nah itu makanya kalau gak ngerti firman Tuhan ya, tanduklah. Oh gitu, better pulang gue hajar dia. Tunduklah. Jadi kalau bilang, kalau Pak salah Pak, gitu dong Pak ya. Makanya tuh hati-hati, makanya iblis bisa mengecok ke tanduk sama tunduk gitu ya. Tunduklah pada suamimu. Sejelek apapun suamimu, sejahat apapun suamimu, seburuk apapun suamimu, sebodoh apapun suamimu, harus kita lawan Pak. Lawan ya. Tunduk. Kalau firman Tuhan katakan, harus kita lakukan. Dia katakan, tunduklah kepada Allah. Tunduklah pada firman Tuhan. Kalau engkau tunduk, kalau engkau lakukan firman Tuhan, iblis akan lari daripadamu. Simpel kan? Suami-suami. Siapa yang suami di sini? Firman Tuhan katakan ya, kasihilah istrimu
seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Enggak ada kata lain lagi, enggak ada koma, enggak ada apa-apa. Kasihilah istrimu. Selebar apapun istrimu, kasihilah dia. Ya bukan itu. Secerewet apapun istrimu, sejelek apapun istrimu, kasihilah dia seperti Kristus mengasihi jemaat. Kalau engkau tunduk akan firman Tuhan, kau melakukan firman Tuhan, iblis akan lari daripadamu. Anak muda, katakan, Tuhan katakan, hormatilah orang tuamu. Ya. Sebagai anak-anak, kita sebagai anak-anak, siapapun kita mesti ada orang tua. Orang tua saya udah nggak ada ya, udah meninggal. Tapi siapapun orang kita, mungkin orang tua kita sudah mesti ada. Hormatilah dia. Karena engkau akan panjang usiamu, engkau akan diberkati engkau sepanjang hidupmu. Hormatilah orang tuamu. Kalau engkau tahu orang tua kita mungkin, ya makanya seburuk apapun orang tuamu, sejelek apa orang tuamu, mungkin semiskin apa orang tuamu, hormatilah dia. Jangan kayak tadi kemarin itu, orang tuanya dituntut untuk masuk penjara. Ditanya, ibu nggak keberatan orang tua masuk penjara? Enggak. Gila, maaf ya, kata, itu di interview di medsos itu. Enggak. Aduh, ini sudah kelewatan ya. Karena dunia, di sini ada kekuatan ya. Kalau engkau tidak tunduk kepada Tuhan, engkau berarti tunduk pada dunia, pada iblis. Ya. Engkau harus, makanya cuma ada dua kekuatan. Saya mau ajarkan hari ini, kalau engkau bebas, kau disebut pemenang, kau menjadi juara, kau menjadi orang yang dahsyat, ya, tunduklah kepada firman Tuhan. Kalau hari ini kau bilangkan untuk membayar perpuluhan, lakukanlah bayar perpuluhan. Perpuluhan bukan menjadi buat gereja ini menjadi kaya. Bukan menjadi untuk pengerja atau penggembala menjadi kaya banyak uang. Enggak. Kita mau belajar untuk taat dan beriman kepada Tuhan. Gereja ini ada berkatnya. Hamba-hamba Tuhan yang pelayanan di sini ada berkatnya sendiri Tuhan. Tapi perpuluhan kita mau belajar itu mau menguji iman kita. Ya. Menguji kita punya iman. Bagaimana engkau mengandalkan aku Tuhan atau mengandalkan bersandar kepada uang itu. 10% baru mengembalikan, kata Tuhan. 10% baru mengembalikan, belum memberi. Kalau engkau mungkin di atas 10%, 20%, 30%, itu kau bisa disebut memberi. Tapi kalau baru 10%, itu kembalikan. Sebetulnya 100% itu udah milik Tuhan. Apa yang kita alami ini semuanya milik Tuhan. Apa yang kita dapat hari ini, pekerjaan atau rumah yang baik, apa kita punya keluarga yang baik, punya kesehatan, itu berkat dari Tuhan, itu 100% dari Tuhan. Bukan milik kita. Kita baru belajar perpuluhan tuh, kita baru mengembalikan pinjaman, misalnya pinjaman, belum memberi. Kedua kita belajar untuk taat. Tuhan mau lihat taat. Ya. Jangan saya dibandingkan dengan mamon. Lihat mana. Engkau lebih mengasihi mamon atau mengasihi aku? Alkitab katakan. Ya. Saya dibandingkan sama mamon loh, kata Tuhan. Banyak orang yang takut akan uang. Karena ya tadi kembali yang kedua, beriman itu. Kalau engkau punya percaya sama Tuhan, engkau tidak akan takut merasa kehilangan atau rugi. Kalau engkau bersandar pada Tuhan, beriman, Tuhan akan memberkati saya. Makanya Tuhan gak heran bilang, pada waktu aku datang ke dunia ini, masih adakah iman? Tuhan mencari orang-orang yang percaya sama dia. Masih adakah iman? Iman itu bukan percaya Tuhan, tapi ya percaya sama Tuhan, tapi apakah engkau bersandar sama Tuhan? Hidupmu percayakan sama Tuhan, bukan bersandar kepada manusia. Terkutuklah orang yang mendengarkan pada manusia. Bersandar kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan. Bahwa kalau saya memalikan uang ini, saya percaya Tuhan tidak akan membuat saya jadi rugi atau membuat saya jadi miskin. Percaya pada Tuhan, beriman, Tuhan akan tolong saya nggak akan rugi. Saya akan mengalihkan 10% itu, saya mengalihkan 20% itu. Saya percaya Tuhan akan memberkati saya tidak akan rugi. Itu namanya beriman.
Percaya Tuhan. Ada orang hitung-hitungan. Mungkin waduh gaji 100.000, 10.000 nggak ada artinya. Tapi kalau ada 100 juta, 10 juta, udah mulai mikir. Ya. Kita belajar. Karena Tuhan bilang kita belajar untuk, hari ini kita belajar untuk pada perpuluhan, kembalikan perpuluhan itu. Kita hidup kita dalam melangkah dalam berkat demi berkat. Itu Bapak Ibu mengembalikan perpuluhan, bukan ya, Bapak Ibu bukan sedang memberkati gereja, tapi Bapak Ibu sedang memberkati diri sendiri. Tadi saya bilang, bukan buat gereja yang menjadi kaya. Bukan seseorang atau menjadi hamba Tuhan jadi banyak uang, bukan. Bapak Ibu sedang belajar memberkati diri sendiri. Tuhan bilang, masa sih aku percaya nggak sama saya? Dia bilang, ujilah aku katanya, ujilah aku. Maka aku akan membukakan tingkap-tingkap langit berkat-berkat itu. Pada saat Bapak Ibu jalan, berkat, 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 berkat. Karena Tuhan bukakan tingkap-tingkap langit. Berkat itu ngalir. Jadi bukan, Bapak Ibu jangan terbalik berpikirnya, bahwa wah jadi kaya, wah gereja ini. Enggak. Bapak Ibu sedang belajar memberkati diri sendiri. Berkat itu bukan berupa uang, bukan berupa benda, harta, tapi juga kesehatan, sukacita, damai sejahtera, semua berkat itu. Banyak orang, saya ketemu juga orang kaya, ya, berobat terus-menerus. Uangnya habis untuk berobat. Dulu waktu miskin nggak bisa makan enak. Begitu kaya nggak bisa makan enak juga karena ada kolesterol, ada gula, ada darah tinggi. Tetap aja. Ya. Berkat itu bukan berbicara harta, uang atau dan lain semua, tapi sukacita, damai, kesehatan, semua. Bapak Ibu sedang berjalan, masa sih nggak mau menjalan berkat demi berkat? Bukain, kat, malaikat, lihat anak-anak dari GB Abdiel tuh, pejabat gini, berkatin. Oh ya, ada lagi usaha, buka, berkatin. Dia orangnya setia, beriman kepada saya, dia percaya. Taat pada firman Tuhan. Berkat mengalir sama kita. Ya. Belajar. Saya bukan ada titip pesan dari Ibu Gembala. Soal perpuluhan, enggak. Saya cuma, ini kita belajar. Tunduk akan firman Tuhan. Hari ini ampunilah orang-orang yang mungkin yang menyakiti hatimu, yang melukai hatimu, yang jahat dalam kehidupanmu. Ampuni Tuhan, berkati dia. Udah. Kalau hari ini kita untuk memberi, Tuhan saya akan memberi yang terbaik buat Tuhan. Ada persembahan kasih, ada kolekte, apa segala. Tuhan saya memberikan terbaik ini hari ini. Ini yang terbaik bagi saya berikan. Tuhan tahu. Ini ada perpuluhan, Tuhan saya kembalikan perpuluhan. Tuhan ini saya mau untuk kau suruh melayani, Tuhan nih saya mau melayani gereja ini, saya mau melayani jemaat yang tempat ini. Ayo. Saya rasa Bapak Ibu sudah mendengar firman Tuhan begitu banyak setiap minggunya. Ada nggak yang sudah dilakukan? Ya. Ada nggak yang sudah dipraktekkan, dikerjakan? Hari ini kita belajar, tunduklah kepada Allah. Tunduklah kepada firman-Nya. Tunduklah. Itu iblis otomatis lari. Iblis nggak bisa, aduh. GB Abdel, jemaat GB Abdel, pelaku firman Tuhan, nggak usah diganggu lah. Keluar aja lah. Dia udah nungguin di depan pintu, asik nih minggu. Keluar pintu, gue kerjain nih. Tapi sama pelaku firman, dia udah mundur aja deh. Ya, menjadi pelaku firman. Iblis lari dari dan engkau disebut sebagai pemenang itu. Iblis musuh kita kabur. Sederhana. Isi firman Tuhan setiap hari dan kita menjadi pelaku firman setiap hari. Ketiga. Klik. Kalau engkau mau jadi pemenang. Sering kita mendengar ayat ini. Ya, kita sering waktu sekolah minggu menyanyikan lagu ini mungkin ya. Sebab itu apakah yang akan kita katakan? Roma 8:31 ya. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Pertanyaannya sekarang, Bapak Ibu yakin Tuhan di pihak kita? Siapa yang yakin Tuhan di pihak kita? Angkat tangan. Semuanya percaya, yakin Tuhan di pihak kita.
Yakin Tuhan di pihak kita? Oke, saya mau tanya. Kalau di hidupmu ada kebohongan, di hidupmu ada dosa, di hidupmu ada kemarahan, di hidupmu ada kebencian, di hidupmu tidak ada pengampunan, ada kebencian pengampunan, di hidupmu ada kebohongan. Apakah Tuhan di pihak kita? Nilai dulu dirimu. Jangan yakin kalau Tuhan di pihak kita. Kalau di hidupmu ada kemarahan, ada kebencian, ada kebohongan, ada kejahatan. Apakah Tuhan di pihak kita? Tidak. Karena Tuhan bilang, hendaklah kamu kudus, sebab aku kudus. Kudus tidak bisa bersatu dengan tidak kudus, atau terang tidak bisa bersatu dengan kegelapan. Kalau engkau mau sebut Tuhan di pihak kita, engkaulah hidupmu kudus. Biar Tuhan ada selalu berdiri di samping kita. Tuhan berdiri di hidupan kita untuk melawan musuh-musuh kita. Tetapi kalau engkau tidak bisa menjaga hidupmu dalam kebenaran firman Tuhan. Kalau engkau tiba, ya tadi bukan pelaku firman. Cuma ada dua katanya bilang. Engkau pelaku firman Tuhan atau engkau menjadi pelaku iblis. Di dunia ini cuma dua kekuatan. Kalau engkau tidak melakukan firman Tuhan, engkau hanya melakukan kehendak iblis, kehendak setan. Hari ini saya mau ajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk mengerti. Kalau engkau mau Tuhan di pihak kita, engkau bisa bilang, Tuhan di pihak kita, Tuhan di pihak. Seringkali kita nyanyi, Tuhan di pihak kita, ku diberi kuasa. Sebagai Allah yang maha kuasa dari Raja, Tuhan berserta kita. Kita nyanyi gampang. Ya. Tetapi kita introspeksi diri kita saat ini. Benar nggak hidup kita itu? Benar nggak hidupan kita itu? Bahwa Tuhan di pihak kita. Kalau engkau dalam kebencian, kemarahan, kemunafikan, kebohongan, semuanya penipuan terjadi, yakin nggak Tuhan di pihak kita? Pada waktu COVID kemarin banyak ayat atau ini Mazmur 91 ya. Itu menjadi tren waktu Mazmur 91. Bapak Ibu tahu Mazmur 91? Ingat? Atau bisa dibuka di ayat Alkitab bisa ya? Mazmur 91, kita baca sama-sama ya. Mazmur 91, 1 sampai 13. Saya teringat aja. Kita rubah. Mazmur 91. Banyak orang waktu COVID itu di print, dicetak, di print, taruh di dompet untuk menghalau segala penyakit sampar itu, COVID itu. Dia bilang, Tuhan bersama dengan kita, penyakit sampar tidak menghadapi aku. Oke. Saya bacakan aja deh, biar cepat ya. Bapak Ibu menyimak ya. Orang yang duduk di dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubur pertahananku, Allahku yang kupercayai. Klik. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat, penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Klik. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Klik. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang. Wush. Terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap. Kita nggak perlu takut ya, penyakit sampar, penyakit apa yang dalam jalan gelap. Terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. 7. Walaupun 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi engkau tidak akan menimpa engkau, menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi, telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu. Wih, kita mau banget ini kan. Kepengen banget itu kan. Dan tulah kutuk tidak akan mendekat kepada kemahmu. Wah. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkan ya.
Dahsyat kita nih. Kepadamu untuk menjaga engkau dijaga jalanmu. Kita dilindungi Tuhan. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. 13. Klik lagi. Singa, ular dan ular tedung tidak akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Ya, ayat 13 ya. Cukup 14 sampai 17 Bapak Ibu bisa baca di rumah sendiri ya. Bapak Ibu mau mengenapi firman Tuhan ini? Bapak Ibu mau firman Tuhan ini berlaku dalam kehidupan kita? Bapak Ibu mau firman Tuhan ini ada dalam kehidupan kita, engkau dilindungi dalam rumah tanggamu, kemahmu dijagai oleh segala kuasa gelap, kuasa iblis, segala sakit campar di halaunya. Bapak Ibu mau ini? Bapak Ibu bisa mengklaim firman Tuhan ini. Jangan Bapak Ibu harus mengerti dulu untuk mengklaim firman Tuhan ini. Jangan banyak orang kemarin, saya klaim firman Tuhan, saya ini dalam kehidupan saya, tanpa engkau mengerti Mazmur 91. Kuncinya cuma satu. Mazmur 91. Bapak bisa kembali ke ayat 1, tolong. Mazmur 91 ayat 1. Kuncinya hanya satu. Kalau engkau mau engkau merasakan mengenapi firman Tuhan ini. Mazmur 91. Orang yang duduk di dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Kuncinya adalah orang yang duduk di dalam naungan yang maha tinggi. Kalau ayat 2 berkata akan berkata. Dari ayat 2 sampai ke 17 itu semuanya. Akan berkata. Kuncinya hanya di ayat 1. Orang yang duduk di dalam naungan yang maha tinggi. Orang yang bersekutu di dalam Tuhan Yesus. Orang yang ada di dalam Tuhan Yesus adalah orang yang hidupnya dalam kekudusan. Karena Tuhan itu kudus dan Dia mau kita hidup kudus. Kalau engkau tidak hidup kudus, engkau tidak dalam naungan yang maha tinggi. Orang yang duduk di dalam naungan, orang yang bersekutu dengan Tuhan, orang yang hidupnya dalam kebenaran yang bisa bersatu dengan Tuhan dan akan berkata, dan Tuhan akan melakukan itu semua. Mazmur 91 sampai 17. Kau dilindungi, kau akan dijagai, kau tidak akan banyak penyakit sampan, walaupun 1000 rebah di sisimu, 10.000 rebah di kananmu, tidak ada yang mengganggu iblis, ular tedung, sehingga apa yang kau akan langkahi. Engkau disebut jadi pemenang itu, kau harus duduk dalam naungan yang maha tinggi. Cuma satu kuncinya. Kalau engkau mengerti ini, hari ini, di ayat 1 itu, kalau engkau tahu di ayat 1 itu, engkau bisa mengklaim. Engkau akan bukan mengklaim lagi, engkau akan mengalami hidup dengan kemenangan. Kuncinya cuma satu. Jangan lihat bawahnya. Oh hebat, aku sakit sampar, aku dihalau begini, tapi engkau tidak hidup di dalam naungan Tuhan. Tuhan akan menjagai kita. Kalau kau benar sudah dalam hidup naungan Tuhan, kau akan berkata, siapakah lawan kita? Siapakah lawan kita? Engkau disebut jadi pemenang itu. Engkau disebut orang-orang yang dahsyat itu. Engkau disebut orang-orang yang hebat itu. Hari ini saya coba ajarkan 3 poin ini. Sederhana, ya, gampang untuk dilakukannya. Engkau akan disebut jadi pemenang. Iblis lari daripada-Mu. Dia kabur dari musuh yang kita takutin atau musuh yang kita mungkin. Tapi kalau kita mengerti ini, engkau tidak perlu takut lagi. Dengan engkau melangkah tenang, engkau disebut jadi pemenang itu. Siapakah lawan kita? Saya undang pemuji untuk masuk ke depan, bantu saya dalam ini. Hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mau merenungi firman Tuhan, mengerti bahwa kita adalah orang pemenang itu. Bahwa kita adalah orang yang dahsyat itu. Karena roh Allah ada di dalam kita. Karena roh yang berkuasa yang dahsyat itu ada dalam kehidupan kita. Engkau tidak perlu khawatir lagi. Walaupun di tengah badai persoalan, di tengah badai pencobaan, walaupun di tengah tekanan, walaupun di tengah kesulitan yang ada. Roh yang besar itu ada dalam kehidupan kita. Ada pemuji. Atau kita nyanyikan sama ya.
Kita nyanyikan ref aja. Ku telah mati dan tinggalkan. Kita mau tundukkan kepala. Ya, nggak apa-apa, saudara. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingin. Kita nyanyikan sekali lagi. Hidup ini tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Lagi hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti. Katakan satu kali lagi. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Haleluya, haleluya. Tuhan, inilah doa kami. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah Kau materaikan setiap perkataan firman-Mu dalam kehidupan kami semua. Biar kami mau melakukan itu semua Bapa. Tuhan, biarlah kami menjadi pemenang-pemenang itu. Kami tidak takut lagi, kami tidak disebut orang yang sebagai orang kalah itu Tuhan Yesus. Tapi kami disebut jadi pemenang. Kami mau membangun manusia roh kami Tuhan Yesus. Karena itu menjadi kekuatan bagi kami Tuhan untuk melawan iblis itu yang berupa roh. Kami mau membangun kehidupan rohani kami Tuhan, membangun dan memberi makan roh kami Tuhan, firman-Mu Tuhan Yesus. Di setiap saat, di setiap waktu kami mau membangun manusia roh kami. Kami juga Tuhan Yesus mengerti Tuhan Yesus untuk tunduk kepada firman-Mu Tuhan Yesus. Apapun yang firman-Mu katakan, kami mau melakukan itu semua Tuhan Yesus. Apa yang firman itu diberitakan, kami mau lakukan itu Tuhan Yesus. Kalau firman itu berkata untuk menginjil, kami akan menginjil, menjangkau jiwa-jiwa Tuhan Yesus. Kalau kami untuk memberi, kami belajar memberi. Kami belajar mengampuni Tuhan Yesus. Apa yang Kau perintahkan firman Tuhan, kami untuk belajar tunduk. Dan kami percaya Tuhan Yesus, kami pada saat kami melakukan firman-Mu, iblis akan lari daripada kami ini Bapa. Dan satu hal lagi Tuhan Yesus yang kami mau Tuhan, kami mau hidup kebenar di hadapan-Mu Bapa. Karena Engkau akan bersekutu dengan kami. Kau akan menjadi bersama dengan kami. Dan kami disebut jadi pemenang itu Tuhan Yesus. Dan tidak ada lawan kami lagi Tuhan. Karena Engkau bersama kami. Kami menjadi orang-orang yang dahsyat. Kami menjadi orang hebat. Kami menjadi orang-orang yang luar biasa Bapa. Kau berkati gereja tempat ini Tuhan Yesus. Hamba berdoa saudara-saudara untuk pemenggalan tempat ini, Ibu Tris, ya Tuhan sebagai seorang gembala tempat ini. Kau berikan hikmat, akal, budi, manifat, kekuatan, kesehatan yang sempurna untuk hamba-Mu ini Tuhan Yesus, untuk memimpin dalam gereja ini Tuhan Yesus. Dan kami berdoa untuk gereja Yesus untuk tempat ini Tuhan Yesus. Apa yang menjadi keperluan, apa yang menjadi kebutuhan, Kau akan cukupkan itu semua. Masalah-masalah yang ada boleh terselesaikan segera Tuhan yang terjadi di gereja ini. Kau akan buka jalan baginya Tuhan Yesus dan boleh terselesaikan dengan waktu yang singkat ini Bapa. Kau berkati gereja
gereja ini Tuhan Yesus menjadi tempat banyak orang dipulihkan, menjaga orang pertobatan yang baru Tuhan di tempat ini Tuhan, dan gereja ini menjadi berkat, menjadi terang di sekitar lingkungan di Sunter ini Tuhan Yesus, bahkan di Jakarta Utara ini Bapa. Cukupkan ini semuanya untuk menjadi kemuliaan, tempat kemuliaan-Mu saja Tuhan. Kau bertahta dalam tempat ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kau berkati untuk para pemuji, pemusik yang ada, pelayan-pelayan Tuhan yang ada, para pengembalaan ada, pengembalaan yang ada tempat ini. Kau berkati mereka semua, dan kami semua Tuhan Yesus menjadi orang pemenang itu. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami ucap syukur dan berdoa. Semua yang percaya sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan yang sangat luar biasa. Semua diberkati, amin. Dan kini saatnya kita untuk memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Dan saya undang petugas kolektor untuk maju ke depan. Dan sebelum persembahan diedarkan, mari sama-sama kita satu dalam doa. Bapa kami, Bapa yang kami kasihi, Bapa terima kasih Bapa atas segala berkat dan anugerah-Mu Tuhan. Bapa, sementara kami ingin memberikan persembahan Tuhan, supaya persembahan ini bisa berguna untuk lebih melayani Engkau lagi Bapa, yang siap memberikan persembahan dengan penuh sukacita. Mari sama-sama kita katakan amin. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini, yang mengalir di hatiku sebagai persembahanmu. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini, yang mengalir di hatiku, yang mengalir di hatiku, yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Shalom, selamat pagi, selamat datang di GBI Abdiel Sunter Kirana. Kita dengarkan Warta Tengah Minggu 28 Juli 2024.
Ibadah wanita Selasa 30 Juli 2024 pukul 5 sore. Pembicara Miss Wile, pujian Ibu Colime dilanjutkan dengan doa malam. Hari Rabu diadakan ibadah anak yaitu Racer atau Rabu Ceria tanggal 30 Juli 2024 pukul setengah 5 sore di tempat ini. Warta Minggu 4 Agustus 2024. Pembicara Pendeta Trisnawati Wiono STH, doa syafaat Ibu Lip Caida, kolektan Bapak Sugiman Sadeli dan Ibu Colime, penerima tamu Ibu Mika Astuti, multimedia Saudari Desi. Yang berulang tahun di bulan Juli, Pendeta Jiwahono STH 2 Juli, Ibu Dahlia 5 Juli, PDP Juliawati Cahyadi 11 Juli. Sekian warta pada pagi ini, Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday. Puji firman Tuhan, berikut pengumuman Gereja GB Abdel. Amin saudara, dan kini saat kita untuk memasuki doa syafaat dan saya undang Ibu Purnama. Saya undang, kita akan berdiri. Kita akan menaikkan doa-doa syafaat kita. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan atas segala kasih setiamu Tuhan dalam kehidupan kami Bapa. Yang sampai detik ini Tuhan, Engkau masih memberikan rahmat-Mu bagi kami. Karena kami masih boleh bisa bersekutu bersama dengan Engkau Bapa. Anugerah terindah Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami boleh memuji Engkau Tuhan. Kami boleh Tuhan mendengarkan firman-Mu Bapa. Terima kasih Bapa untuk kesempatan yang Kau berikan buat kami Tuhan. Lewat waktu yang ada Tuhan Yesus, kami mau terus menjaga iman kami untuk Engkau Yesus. Menjadikan kami anak-anak-Mu yang terus setia sampai Engkau datang Bapa. Ini kami Tuhan. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau Yesus. Allah yang tidak pernah meninggalkan kami Bapa. Walaupun di tengah-tengah kehidupan Bapa yang berat ini Tuhan Yesus. Lewat badai persoalan Tuhan. Yang kadang membuat iman kami lemah Bapa. Tapi kami percaya Yesus. Walaupun kami jatuh, kami tidak akan tergeletak Bapa. Terima kasih Bapa. Kau masih menuntun kehidupan kami Tuhan. Sampai pada detik ini Bapa, kami masih menjaga iman percaya kami kepada Engkau Yesus. Terus Tuhan pegang tangan kami Bapa. Kami tidak dapat berjalan Tuhan sendiri tanpa Engkau Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Roh yang ada dalam kehidupan kami Bapa lebih besar Bapa. Terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami dengar Tuhan. Firman-Mu ya dan amin Tuhan. Biarlah Tuhan lewat firman-Mu yang terus sering kami dengar Bapa. Yang sudah banyak kami dengar Tuhan. Membuat iman kami bertambah kepada Engkau Yesus. Menjadikan kami Tuhan anak-anak pilihan-Mu Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Kau terus menasihati kami Tuhan. Mengajar kami Bapa. Untuk menjadikan kami terus anak-anak-Mu yang dewasa Tuhan. Anak-anak-Mu yang berkenan kepada Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau baik Tuhan. Teramat sangat baik Tuhan. Kau Allah yang sudah memimpin kehidupan kami Bapa. Hari lepas hari. Detik lewat detik Bapa. Kami boleh berjalan bersama Engkau Yesus. Kalau waktu kemarin kami boleh melakukan hal-hal yang salah Bapa. Kau sudah mengampuni kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Untuk setiap pengampunan yang Kau sudah berikan buat kami Tuhan Yesus. Walau terkadang dalam kehidupan kami Bapa, kami sering mendapati jalan buntu Tuhan. Tapi Engkau tetap Tuhan menyertai langkah kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kau berkati hamba-Mu Tuhan. Yang sudah menjadi saluran berkat buat kami Bapa. Bapak Michael Halim Tuhan. Kau berkati Bapa. Setiap pelayanannya Tuhan. Dimanapun hamba-Mu melayani Engkau Tuhan.
Jadikan terus hamba-Mu berkat dalam setiap Tuhan firman yang dia tabur Bapa. Boleh membawa Tuhan, boleh menjadi Tuhan penyemangat kami Tuhan. Boleh menjadi terang Tuhan buat setiap orang yang mendengarnya Bapa. Kau berkati istrinya Bapa. Kau berkati anak cucu mantunya Tuhan. Keluarga besarnya, pelayanannya Tuhan. Dimanapun hamba-Mu melayani Engkau Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau jaga iman percayanya Tuhan sampai Engkau datang Yesus. Dia tetap keadaan tidak bercela. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk firman-Mu hari ini Tuhan. Jadikan kami Tuhan pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Lewat waktu yang ada Bapa, kami mau Tuhan menjadi hidup yang berkenan di hadapan-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami berdoa saat ini Tuhan. Buat anak-anak-Mu, jemaat-Mu di tempat ini Tuhan Yesus. Lewat setiap apapun yang terjadi dalam kehidupan kami Bapa. Mungkinkah kami salah dalam mengambil keputusan Tuhan Yesus. Tapi kami percaya Tuhan Yesus. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami Tuhan, Kau tidak pernah meninggalkan kami. Kau berkati anak-anak-Mu Tuhan. Setiap rumah tangga Tuhan, setiap kepala keluarga, setiap istri Tuhan, anak-anak Tuhan yang bersekolah, yang bekerja Bapa. Kau berkati Bapa. Dimanapun kami Tuhan berada Bapa, kami tetap butuh Engkau Yesus. Jangan jauhkan pandangan-Mu dari dalam kehidupan kami Tuhan. Terlebih dalam pergaulan hidup anak-anak kami Bapa. Kau berkati anak-anak kami Tuhan. Yang mungkin kami terbatas Tuhan mengawasi mereka Tuhan Yesus. Tapi Engkau Allah kami yang tidak pernah terbatas Bapa. Kami menyerahkan anak-anak kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah anak-anak kami yang bekerja Tuhan, yang bersekolah Tuhan, mereka Tuhan menjadi berkat di tengah-tengah kehidupan mereka. Untuk setiap orang tua Tuhan Yesus, Kau berkati kami Bapa, agar kami menjadi orang tua Tuhan yang dapat menuntun anak-anak kami kepada Engkau Yesus. Menjadikan anak-anak kami yang takut akan Engkau Yesus dan hidupnya berkenan Tuhan. Dimanapun mereka berada Tuhan, terus berkati mereka dan mereka menjadi terang berkat untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sebagai orang tua Tuhan, terus pimpin kami Bapa, agar kami bisa mendidik mereka Bapa. Menjadikan Tuhan mesbah dalam rumah Tuhan. Agar kami menjadi Tuhan orang-orang yang terus berkenan. Menjadi orang tua yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Ampuni kami Tuhan, kalau kami mungkin salah Bapa. Terima kasih Yesus. Buat anak-anak-Mu di tempat ini, kalau ada masalah Tuhan, mungkin dalam pergumulan ekonomi, dalam rumah tangga, apapun itu Tuhan, kami percaya Bapa, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kami menyerahkan Tuhan pekerjaan kami Bapa. Apapun Tuhan yang kami lakukan Tuhan, setiap usaha kami percaya akan berhasil bersama dengan Engkau Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk setiap hamba-hamba-Mu di tempat ini Bapa yang sudah mengambil bagian Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau berkati mereka Bapa. Dalam setiap pergumulan mereka juga Tuhan, mungkin mereka mempunyai cita-cita dalam pergumulan hidup Bapa. Kau cukupkan Tuhan apa yang menjadi kebutuhan mereka Tuhan. Hamba-hamba-Mu di tempat ini Tuhan yang sudah menjadi berkat Tuhan Yesus. Terlebih hamba-Mu Tuhan Ibu Trisnawati sebagai gembala di tempat ini Bapa. Terus Engkau berkati dia Bapa. Dimanapun hamba-Mu melayani Engkau Tuhan dalam setiap pekerjaan usahanya, setiap langkahnya Bapa. Kau berkati Ibu Trisnawati Tuhan. Jadikan dia berkat di tengah-tengah kami, terlebih jemaatnya Tuhan. Jadikan dia berkat dimanapun dalam pelayanannya Tuhan, dimanapun dia melayani Engkau Bapa. Kau berkati dia Tuhan. Berkat-Mu terus mengalir dalam kehidupannya, anak cucu mantunya Bapa. Kau berkati Tuhan Yesus. Juga hamba-hamba-Mu Tuhan, Bapak Lukas Tuhan di tempat ini sebagai wakil Bapa. Engkau berkati dia Tuhan. Dimanapun dia melayani Engkau Yesus, berkat-Mu tetap tercurah Tuhan. Kau berkati anak istrinya, keluarga besarnya, orang tuanya Bapa. Engkau berkati juga Ibu Wawa, Ibu Juliawati Bapa sebagai ketua WBI di tempat ini Bapa. Engkau tahu hamba-Mu Tuhan, banyak pergumulan hidup dalam kehidupannya Bapa. Kami percaya Tuhan, berkat-Mu terus mengalir dalam kehidupan Ibu Juliawati Tuhan. Terus Tuhan berkati dia Bapa, berkat-Mu mengalir dalam kehidupannya Bapa. Apapun yang menjadi Tuhan kerinduannya, Kau sendiri Tuhan yang ikut campur tangan Bapa.
Kami berdoa Tuhan untuk Bu Nila Tuhan yang mungkin saat ini sedang berbaring sakit Bapa. Kau berkati dia. Tutup bungkus dia dengan kuasa darah-Mu Tuhan, dengan bilur biru-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan mujizat itu masih ada dalam kehidupan Ibu Nila Tuhan. Jamah dia dengan kuasa darah Roh Kudus-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa buat Opung Tuhan yang mungkin saat ini sedang tidak enak badan Bapa. Urapi terus dia Tuhan Yesus. Sebagai sesepuh di tempat ini Bapa. Terima kasih Bapa, Engkau masih memberikan dia Tuhan kekuatan Bapa. Sehingga dia tetap bisa Tuhan melayani Engkau Tuhan. Jadikan dia berkat di tengah-tengah kehidupannya Bapa. Di masyarakat, di tengah-tengah Tuhan tetangga-tetangganya Tuhan Yesus. Agar nama-Mu dipermuliakan. Menjadi berkat untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami berdoa untuk Bapak Pinto Tuhan. Kau berkati dia Tuhan Yesus. Kami percaya Bapa, Kau punya rencana yang indah dalam kehidupan Bapak Pinto Tuhan. Berkati anaknya Tuhan, istrinya, keluarganya Bapa. Kami mengucap syukur atas setiap mujizat yang Kau lakukan dalam kehidupan anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Pimpin terus kehidupan kami Tuhan. Saat ini kami berdoa juga untuk bangsa negara kami Bapa. Tutup bungkus bangsa kami Tuhan. Juga para pemimpin-pemimpin yang ada Tuhan. Buat acara pilkada Tuhan bulan November tanggal 27 Bapa. Kau pimpin Tuhan Yesus. Jauhkan dari segala hal yang bukan daripada-Mu Tuhan. Segala Tuhan roh adu domba, roh apapun Tuhan yang tidak berkenan Bapa, kami patahkan dalam nama Yesus. Biar acara pilkada Tuhan 27 November Tuhan berjalan dengan baik Tuhan Yesus. Keamanan Tuhan yang ada Tuhan Kau kirimkan Tuhan Yesus. Kami percaya Bapa Tuhan, Kau melindungi bangsa kami Tuhan, bangsa-bangsa di dunia ini Bapa. Kami berdoa Tuhan untuk para pemimpin-pemimpin kami Tuhan. Acara pelantikan Tuhan, Presiden Tuhan pada bulan November Bapa, Engkau berkati Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa untuk Presiden yang akan terpilih Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan. Biarlah Tuhan melalui Tuhan demokrasi yang ada Bapa, kami boleh memberikan Presiden Kau percaya kami memberikan para pemimpin yang baik Tuhan di negara ini Bapa. Kami percaya juga itu Engkau Allah yang mengizinkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan seluruh doa kami dalam tangan-Mu. Langkah kehidupan kami selanjutnya juga kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Kau Allah yang terus Tuhan memegang tangan kami. Terus Tuhan lindungi kami. Kami butuh Engkau dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan seluruh doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan kami percaya Tuhan Engkau yang sudah melawat dan memberkati setiap kami yang hadir pagi hari ini. Lewat kebenaran firman-Mu kembali Engkau menegur dan mengingatkan kami untuk kami boleh menjadi pelaku-pelaku daripada kebenaran-Mu Bapa, sehingga kami bisa menikmati berkat-Mu yang Engkau sediakan bagi kami. Kami tahu Tuhan tidak semudah kami membalik telapak tangan, tapi kami percaya Engkau yang akan memberikan kami kemampuan, kekuatan untuk kami menjadi pelaku-pelaku Mu Bapa, menjadi garam dan terang di mana Engkau taruh kami Bapa. Inilah yang kami inginkan Tuhan Yesus dan yang Engkau rindukan di dalam kehidupan kami. Sekali lagi Engkau berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu dengan berkat-berkat yang melimpah. Pakai Tuhan dimanapun Engkau utus hamba-Mu, Engkau jadikan alat-Mu Tuhan Yesus. Berkati anak cucu mantunya Tuhan Yesus. Kami percayakan kehidupannya, bahkan jemaat yang Engkau percayakan juga Engkau berkati Bapa. Terima kasih kalau sebentar kami akan pulang meninggalkan tempat ini. Engkau Allah yang tetap setia, yang tidak akan pernah meninggalkan kami dalam sedetik pun Tuhan. Tibakan kami di rumah dengan tidak kurang satu apapun juga. Bahkan kami akan memasuki minggu ini bersama dengan Engkau. Banyak hal yang akan kami hadapi di tengah-tengah masyarakat yang ramai, di tengah-tengah pekerjaan yang kami hadapi. Namun satu hal yang kami minta Tuhan, Engkau tetap jaga hati, pikiran dan perasaan kami. Jaga iman kami Tuhan, untuk kami tetap berdiri kokoh, menjadi garam dan terang dimanapun kami berada. Nama Tuhan boleh terus kami tinggikan.
Apapun yang akan kami kerjakan sepanjang minggu ini kami taruh dan kami letakkan ke dalam tangan-Mu, sehingga segala keberhasilan kami tidak membuat kami lupa diri dan sombong, tapi semua hanya untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu Bapa. Terima kasih Yesus. Saudara yang kami kasihi, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Pulanglah dengan membawa berkat damai anugerah daripada Bapa Surgawi, kasih daripada anaknya Yesus Kristus, sukacita dan penyertaan lewat Roh Kudus tinggal di dalam kehidupanmu mulai pagi hari ini sampai Maranatha Yesus datang yang kedua kali. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku, puji syukur. Semua yang percaya dan diberkati Tuhan akan berkata amin. Selamat pulang, Tuhan memberkati. Happy Sunday.